Uang komite ini maksudnya apa, Bu? Uang komite ini katanya kan jumlahnya 300. Emang dari awal Misal kalau teman-teman yang lain, wali murid yang lain kan sudah memahami ya Bu. Ibu siswanya kelas berapa, maaf? Enggak perlu disebutin. Enggak, kelas 8 apa kelas 9? Terkait dugaan pungli berkedok sodakoh yang dilakukan oleh EM selaku Kepala SMPN 3 Jati Agung terhadap seluruh wali murid akhirnya mendapat tanggapan dari Muhammad Darmawan, Kepala Dinas Pendidikan. M. Darmawan kepada media ini Jumat 25 Juli 2025 kemarin dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah tegas apabila yang disampaikan oleh wali murid adalah benar. Iya, saya kan masih baru di Dinas Pendidikan. Saya harap semua pihak bersabar ya. Saat ini saya sedang melakukan pembenahan di internal Dinas Pendidikan. Terkait SMPN 3 Jati Agung, kita akan selamatkan semua. Guru, wali murid, dan murid perlu kita selamatkan semua. Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Yakinlah, kita akan melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya kepada SMPN 3 Jati Agung kalau memang bermasalah. Kita akan tindak lanjuti hal itu, tapi akan lebih baik bila ada pernyataan tertulis dari para wali murid, tidak hanya sebatas yang beredar di media sosial. Jelas M. Darmawan. Diberitakan sebelumnya, puluhan wali murid SMPN 3 Jati Agung mendatangi kepala sekolah dan mengeluhkan kebijakan pungutan sodakoh sebesar Rp300.000 per siswa kelas 8 dan kelas 9. Lebih parahnya lagi, siswa tidak diberikan buku materi pelajaran apabila belum membayar atau menyicil uang sodakoh. Tidak sedikit siswa yang pulang dan mengeluh kepada orang tuanya karena tidak mendapatkan buku materi pelajaran sebelum protes wali murid viral di media sosial. Pada akhirnya timbul desakan dari wali murid kepada pemerintah daerah Lampung Selatan agar supaya kepala SMPN 3 Jati Agung secepatnya diganti. Kenapa sih sudah viral seperti ini, pihak Dinas Pendidikan belum mengambil sikap? Kok adem-adem aja? Capek. Kami minta secepatnya kepala sekolah diganti, ucap beberapa wali murid kepada media Sabtu 26 Juli 2025. Sementara hasil penelusuran LSM Pembinaan Rakyat Lampung atau disingkat PRL dan media yang tergabung dalam Forum Wartawan Independen Nusantara disingkat Forwin, bahwa semenjak EM menjabat sebagai kepala sekolah selalu membuat kebijakan yang melanggar aturan dan memberatkan wali murid. Di antara temuan yang diperoleh LSM, PRL, dan Forwin, pihak sekolah masih memungut uang daftar ulang kepada siswa yang diterima di kelas 7 tahun ajaran 2025-2026 sebesar 1,9 juta per siswa. Wali murid dipaksa menandatangani surat perjanjian sanggup melunasi biaya daftar ulang, dengan alasan sudah menjadi keputusan rapat komite. Padahal wali murid kelas 7 belum pernah dilibatkan dalam rapat komite. Lalu setiap tahun pihak sekolah selalu membebani setiap wali murid sebesar Rp300.000 dengan alasan uang sodakoh. Perlu diketahui juga bahwa setiap tahun pihak sekolah selalu menerima siswa overload, melebihi daya tampung rombel. Akibatnya, ruang guru dan musola dipakai untuk ruang belajar, serta jumlah siswa setiap kelas mencapai 38 hingga 40 orang yang semestinya setiap kelas hanya diisi 32 siswa. Hal ini tentunya kegiatan belajar mengajar menjadi tidak efektif. Dampaknya, demi mendapatkan dana BOS yang lebih banyak dan lebih besar, pihak sekolah mengabaikan kualitas pendidikan di SMPN 3 Jati Agung. Terkait beberapa hal, LSM, PRL, dan Forwin berkesimpulan bahwa Kepala SMPN 3 Jati Agung diduga kuat telah melakukan pungli, berkedok sodakoh, dan melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite, terutama Pasal 12, komite sekolah baik perorangan maupun kolektif dilarang. Di huruf A, menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, menjual pakaian seragam, bahan pakaian seragam di sekolah. Huruf B, melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya. Selain itu, menurut Aminuddin SP yang mewakili LSM, PRL, dan Forwin,
Kepala SMPN 3 Jati Agung juga diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, dan EM diduga telah penyalahgunaan wewenang. Terkait hal tersebut, Aminuddin dan pihaknya dengan tegas minta kepada pemerintahan Bupati yang baru, Radityo Egi Pratama, supaya memperhatikan keluhan wali murid dan memberikan sanksi tegas kepala sekolah SMPN 3 Jati Agung sampai dengan pemberhentian sebagai kepala sekolah. Selain itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, LSM PRL dan Forwin akan melaporkan Kepala SMPN 3 Jati Agung kepada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan supaya dilakukan proses hukum. Tim IPK.com melaporkan